Terus yang kedua ya, pun di rumah pun kita juga silaturahmi ya mungkin sebagian via Zoom atau apa ya, dan itu akan pengaruh ya, karena itu tadi berkurangnya pergerakan manusia akan mengakibatkan berkurangnya aktivitas bisnis yang mengakibatkan pengeluaran untuk konsumsi juga berkurang ya. Nah itu juga kita sedang siasati bagaimana caranya untuk di Ramadan ini bisa tetap memasarkan ya. Tentu kita yang menarik dalam 1 bulan terakhir ini kami lihat ya, itu pengiriman produk via home delivery atau via online itu meningkat bisa 200-300% ya. Jadi ini yang kita mesti cermati sebagai suatu peluang, suatu peluang untuk kita harus tetap semangat dan kita tetap garap ya. Karena disitulah celah-celah kita ya, dengan adanya pandemi COVID ini merubah pola kehidupan manusia, dan saya kira semua marketer sekarang, semua pemasar ini belajar ulang menjadi sesuatu yang tidak pernah kita hadapi ya. Kalau untuk generasi saya yang lahir tahun 66 ini istimewa. Lahirnya TV-nya masih hitam putih sampai sekarang zaman COVID ngadepin. Ya, kalau kita bicara pandemi kan cuma terjadi 100 tahun sekali ya. Pandemi terakhir flu Spanyol tahun 1920-an. Nah itu istimewa, kita hidup di era yang belum tentu orang lain mengalami 100 tahun lagi. Oke Pak Haji, menarik ya paparan dari Pak Haji tadi bahwa memang beberapa sektor bisnis dan bahkan mungkin hampir sebagian besar sektor bisnis terkena imbas, dan bagaimana kita menyikapinya, terlebih ketika kita gitu ya bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, bahkan sekolah dari rumah. Nah, era pandemi ini juga suatu danger dan juga suatu opportunity gitu ya. Jadi ya sebagian perusahaan mengalami penurunan, apalagi mal-mal sekarang tutup gitu ya. Dan itu juga mengalami dampak yang besar terhadap para pelaku bisnis di Indonesia. Nah, bagaimana kita menyikapi hal tersebut, saya kira ini menarik juga Pak Haji gitu ya. Bagaimana menyikapi adanya pandemi corona seperti ini, saya kira ini menjadi satu hal yang menarik gitu ya. Bagaimana Pak Haji menyikapi ketika orang tadi tidak ada pergerakannya mungkin makin berkurang gitu ya, tapi kita stay at home, bagaimana sih kita bisa menjual produk kita atau meremote produk kita supaya produk kita tetap laku di pasaran gitu Pak Haji. Silakan Pak. Ya, saya kira itu tergantung jenis produknya ya. Jadi imbas daripada pandemi corona ini, di mana sebagian besar orang harus stay, kemudian mengurangi aktivitasnya di luar rumah, itu tergantung jenis produk yang dia pasarkan ya. Kalau produk itu sifatnya seperti sekarang sanitasi maupun produk kesehatan, vitamin, saya kira impact-nya positif ya. Karena memang sedang dibutuhkan. Tapi untuk produk-produk consumer, ya kita bicara consumer good yang sifatnya tidak basic atau tidak seperti beras, minyak goreng ya, atau kebutuhan makan yang lain, itu kita harus mempunyai kiat-kiat tersendiri ya, karena channel-channel pemasaran kita yang tradisional, yang tadinya offline secara mudah bisa terjangkau atau dijangkau oleh konsumen, apalagi yang produknya sifatnya impuls, kali ini mengalami hambatan ya. Kalau kita bicara hypermarket, supermarket, sebagian masih buka, sebagian sudah membatasi jam bukanya. Sekarang mungkin masih bisa beroperasi minimarket. Itu pun jam bukanya di setiap Pemda itu tergantung ya. Ada yang jam 8, jam 9, ada yang jam berapa itu, jam 8 harus tutup. Kalau kita bicara di Papua, mungkin saya dapat laporan jam 2 siang harus pada tutup, kalau nggak tutup di rotan gitu kan katanya ya. Kemudian juga, nah itu menyebabkan
kesempatan kita untuk menjual untuk beberapa jenis barang itu menjadi berkurang. Kita kalau dari sisi kami mencoba mencari alternatif lain ya, misalnya dengan online dan sebagainya ya, dengan e-commerce kita, dengan apa namanya home delivery ya. Tapi memang untuk produk-produk yang bersifat impuls itu belum bisa sepenuhnya menggantikan ya, karena kalau kita bukan produk yang sifatnya kebutuhan pokok, itu orang mengkonsumsi berdasarkan yang disebut stimulus ya. Nah, jadi bagaimana sekarang kuncinya di marketing itu menciptakan stimulus, walaupun orang di dalam rumah, tapi orang terkena paparan atau stimulus dari brand tersebut ya. Mungkin salah satunya ya sosial media, atau dengan online yang lain, dengan kita harus memperhatikan gadget ya. Makin orang sering di rumah, makin sering pegang gadget kan. Ya, jadi saya kira menggunakan media-media yang bisa diakses melalui gadget itu adalah suatu alternatif yang bisa kita pilih di masa seperti ini ya. Di Campina ini kan penjualan secara online ini kan sudah dilakukan jauh-jauh hari gitu ya. Tadi kan sudah ada peningkatan gitu Pak. Apa sih yang dilakukan Campina Pak ketika menghadapi era seperti ini? Tadi kan penjualannya meningkat. Kira-kira apa Pak yang langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Campina untuk mensiasati pandemi ini, khususnya dari sisi pemasaran secara online Pak? Ya kalau dari sisi pemasaran online ya kita secara umum masih bersifat tradisional ya, masih pakai Instagram, masih pakai apa namanya endorser maupun kerjasama dengan apa namanya influencer yang ada ya. Tapi memang meningkat ya, tapi untuk produk yang sifatnya impuls seperti kami itu persentase kontribusinya masih kecil lah ya, masih kecil. Karena mainly kita menjual lewat minimarket, lewat outlet general trade ya. Which is kalau seperti sekarang di outlet yang non minimarket itu yang di perumahan kan mau masuk ke perumahannya aja sudah di portal kan, karena orang asing tidak boleh masuk ya kan. Salesman kita mau masuk aja di banjur desinfektan kan. Iya ya, ketakutan orang terhadap corona ini, terhadap pandemi ini itu yang lebih menghambat ya untuk distribusi kita ya, itu yang jadi yang tetap kita lakukan yaitu tadi saya katakan impact-nya untuk setiap brand, setiap jenis produk itu berbeda-beda ya. Kalau yang sifatnya impulsif seperti kami, tentu dampaknya lebih besar daripada yang produk consumer good yang sifatnya menunjang kesehatan maupun kebutuhan pokok. Oke, kalau tadi itu salah satu cara melalui online walaupun belum terlalu tinggi. Tadi juga Pak Haji sampaikan bahwa ketika kita sudah menentukan suatu target di tahun 2020, padahal harapan di depan sebenarnya para pelaku bisnis sangat optimis karena setelah pemilu harapannya 2020 akan growth secara pertumbuhan. Apakah perlu koreksi target nih Pak di tahun ini? Atau survival saja gitu? Nah, ini mengenai jangka waktu untuk kita melihat suatu visi atau target, saya kira juga pergerakannya kita harus lihat dalam jangka yang lebih pendek ya. Dalam arti begini, kita kan tetap ada annual target ya kan. Kita ada annual target, tentu setelah 3 bulan, which is bertepatan dengan seperti ini, first quarter kita mesti review dong, ya kan. Biasanya review untuk festive seperti apa dan sebagainya ya. Nah, sekarang kita dengan adanya pandemi ini kita tentu harus ada beberapa skenario ya, dari skenario yang optimis atau yang biasa-biasa aja sampai skenario yang sifatnya memerlukan kontingensi ya, skenario yang terburuk lah. Bisa katakan kita semua sebetulnya menunggu, kalau di tempat kami adalah menunggu bagaimana nih festif ini, lebaran ini sampai akhir Juni ini. Nah, ini kira-kira nanti setelah itu baru kita lihat lagi, kita belum bisa bicara. Tentu ada gambaran-gambaran sampai Desember seperti apa ya, tapi saya kira sih ya kita semua harus berjuang sebaik mungkin buat festif ya, sampai lebaran, terutama beberapa produk yang memang kalau festif itu peak-nya di sana. Nah, itu lepas dengan berbagai cara, dengan berbagai hambatan kan. Dengan hambatan.
kita berupaya sebaik mungkin lah ini. Nah, habis itu baru kita lihat lagi lah habis Lebaran nanti. Iya. Jadi mesti terus pantau keadaan yang terupdate gitu ya. Walaupun pemerintah sebenarnya sudah membuat suatu rencana bahwa masa pandemi ini ditetapkan kan sampai tanggal 29 Mei ya 2020. Jadi artinya setelah Lebaran, mudah-mudahan sih harapan kita bersama di bulan Mei mudah-mudahan sudah selesai gitu ya. Tapi impact-nya pasti sangat berasa atau sangat dirasakan oleh para pelaku bisnis atau pelaku brand di Indonesia gitu ya. Nah itu yang memang perlu updating setiap saat nih ya Pak Haji ya, terhadap kondisi real yang ada gitu ya. Moga-moga aja habis PSBB terus karena udah kelamaan di rumah kangen gitu, begitu dilepas biar gitu kan semua pergi ke mall, semuanya pergi kemana gitu. Dan moga-moga sudah ada yang disebut immunity. Setelah sekian bulan udah terbentuk imunitas kita gitu kan. Moga-moga ya Pak ya. Oke Pak Haji, ini kan terkait wabah corona gitu ya, yang ada di Indonesia. Bahkan ini kan ada di 200 negara lebih gitu ya. Indonesia juga mengalami hal ini dari ketika mulai dari bulan Maret, April gitu ya. Ini sudah hampir 2 bulan, saya kira ketika mau memasuki Ramadan 3 bulan. Nah, ini menyikapi di era Ramadan yang terkena dampak dari wabah corona atau COVID-19 ini, kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh pelaku brand di Indonesia, Pak? Ya, kalau dari sisi kami melihat bahwasannya orang akan lebih banyak tinggal di rumah. Jadi kegiatan itu adalah menimbulkan kebersamaan di rumah ya. Sekarang aja seperti di Jakarta kan saya dengar PSBB-nya yang seri kedua ini yang 28 hari akan lebih ketat daripada sebelumnya. Ya kan? Seri kedua ini Pak. Jadi kita melihat orang akan lebih banyak di rumah, ya. Kegiatan akan lebih banyak di rumah. Berarti kita mungkin akan menunjukkan campaign produk kita untuk bagaimana kita mewarnai kegiatan atau kebersamaan kita di rumah ya. Jadi tetap menimbulkan suatu hal yang positif ya. Di dalam orang harus tertahan di rumah ya. What we have to do when we are in home gitu kan. Jadi ya, saya kira ya itu yang membedakan Ramadan sekarang dengan Ramadan yang tahun-tahun sebelumnya ya. Tapi kita juga sebagai pemasar saya kira harus tetap memusatkan untuk memberikan sesuatu yang positif kepada konsumen kita ya, karena orang mau membeli sesuatu, mau mengkonsumsi sesuatu kalau dia punya mindset atau hope ya yang positif untuk kehidupan ke depan ya. Kalau dia dibombardir oleh sesuatu yang negatif terus, yang ketakutan dan sebagainya ya, saya kira itu juga berimbas kepada cara dia untuk mengkonsumsi produk ya, keinginan untuk belanja gitu kan. Jadi saya kira kalau kita bisa bersama-sama membuat suatu campaign yang ya ngasih berita yang positif lah, tentu kita komunitas kita meningkat bersama-sama. Saya kira ini perlu gerakan bersama ya, baik pelaku bisnis atau marketers di Indonesia maupun pemerintah atau ya masyarakat secara luas, supaya paling tidak tadi imunitas kita naik gitu ya, pemberitaan yang masuk atau yang kita konsumsi positif ya Pak Haji ya, supaya ekonomi bergerak gitu ya, supaya ekonomi bergerak. Nah Pak Haji, kalau melihat situasi seperti ini kan kita harus campaign yang positif. Nah campaign yang sudah siapkan oleh Campina sendiri menjelang Ramadan ini atau nanti saat Ramadan itu program apa yang sudah disusun Pak? Ya, kalau kita sih kampanyenya tidak lebih dari seperti biasa ya, karena kita es krim adalah bagian dari produk untuk menambah keceriaan atau kebersamaan dalam keluarga. Kita akan lebih mengkampanye kali ini kepada bagaimana kita es krim itu bisa membuat kebersamaan kita di rumah menjadi lebih happy gitu. Dalam situasi kita bisa lihat fungsi es krim, ya kebetulan produk kami salah satunya es krim ya. Itu kan mengubah mood dari yang orang yang apa istilahnya,
orang sedang susah, orang sedang bete, kalau makan es krim paling enggak moodnya kan Fresh Pak ya. baik ya, mood buster ya, mood booster. Ya, kita akan masuk dari sisi itulah ya, karena es krim kan fungsinya sebagai untuk membuat hari-hari kita lebih ceria ya. Oke, es krim membuat hari-hari kita lebih ceria karena tadi Pak ya, yang tadinya lesu jadi semangat, jadi happy gitu. Ya, daripada mikirin COVID terus ya. Iya betul. Makan yang bikin ini aja lah, bikin tenang jiwa. Yang happy ya Pak ya. Pak, channel campaign mana Pak yang akan digunakan Pak? Kira-kira kalau di masa pandemi seperti ini Pak? Ya kita tetap channel lebih banyak ke channel digital ya saya kira ya. Karena apalagi segmen kita kan terutama di samping keluarga muda juga teens ya dan anak-anak. Jadi ya kita memanfaatkan mungkin digital dan mungkin TV kabel saya kira yang masih bisa menjangkau. Ya. TV kabel dan digital ya, gitu ya. Kalau base pengalaman Kambina sendiri Pak, efektivitas campaign melalui digital seberapa efektif sih Pak yang dirasakan Pak selama ini? Campaign melalui digital ya itu kalau mau efektif ya kita juga beberapa kali ya kita udah campaign juga melalui digital, itu bisa efektif bisa tidak tergantung tema campaignnya ya, campaignnya dan juga channel yang dipilih ya, strategi yang dipilih juga ya. Saya kira sekarang sudah banyak digital media spesialis yang bisa membantu kita untuk memikirkan itu ya. Jadi ya tetap tergantung digital itu kan channel ya. Ya. Yang yang lebih penting itu adalah tema campaign dan strategi apa yang akan menjangkau terhadap target market kita sih. Ya. Oke, Pak Aji, bicara es krim di Indonesia Pak, tentunya kan semakin kompetitif ya, semakin hari semakin kompetitif. Saya lihat begitu datang ke supermarket, ke minimarket gitu ya, pemainnya semakin bertambah gitu ya. Nah, Kambina sendiri secara posisi berada di mana nih Pak? Di antara persaingan yang ada. Jadi saya kira kalau es krim di Indonesia ini kan memang belum mencapai maturity daripada kategorinya ya. Jadi tingkat konsumsi es krim kita sendiri masih kurang lebih 0,8 liter per kapita ya per tahun ya. Penetrasi alat distribusi kita juga belum sampai 90% ya. Jadi wajar kalau negara dengan jumlah penduduk 250 juta seperti ini orang ingin masuk ya, pemain-pemain baru ingin masuk karena di situ celah masih ada. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi di beberapa negara itu market untuk semacam ini sudah mulai saturated, jadi dia harus mencari market yang baru ya. Ya seperti di Asia Tenggara, khususnya juga di Indonesia ya. Jadi ini menjadi suatu challenge kita ya. Kita sudah 47 tahun di sini ya, kita sudah punya penggemar tersendiri ya. Ini menjadi challenge untuk memaintain supaya orang tetap mau mengkonsumsi produk kita ya. Kalau kita lihat sih ya pemain baru masuk tentunya menambah awareness mereka terhadap awareness konsumen terhadap kategori es krim ya. Jadi ya saya kira yang baru juga growth ya, bertambah penjualannya, kita juga kalau market share pasti terpengaruh ya. Tapi kalau pertumbuhan sih sampai tahun kemarin masih tumbuh ya. Cuma tahun ini ya kita lihatlah dengan pandemi ini. Nah, biasanya dari kuartal 1 ini kan sudah memasuki ke kuartal kedua, nanti kuartal 3 dan 4 gitu ya Pak ya. Detailing seperti apa sih Pak yang harus diperhatikan oleh pemasar Pak supaya membuat suatu formula yang tepat baik di era pandemi ini plus Ramadan ini Pak? Ya saya kira setiap brand maupun setiap produk ya mempunyai timingnya masing-masing ya. Dalam arti kami yakin setiap produk itu punya waktu di mana peak seasonnya ya. Nah disitulah yang betul-betul harus dipersiapkan ya. Karena seringkali apalagi kalau fluktuasi penjualannya itu bisa 3 kali lipat di masa festif misalnya kan. Dia harus mempersiapkan produksi sejak beberapa bulan sebelumnya ya, kemudian mungkin harus
kalau barang itu betul-betul dicari oleh konsumen, malah modern trade atau account biasanya sudah sejak awal tahun istilahnya membuat perjanjian dengan kita, planning ya, business plan, semacam itu ya. Ya yang terpenting adalah kita betul-betul mempersiapkan tidak hanya campaign, tapi gimana eksekusi di lapangan agar di brand kita itu, produk kita bisa sampai ke tangan toko ya, ke tangan channel distribusi yang terdepan itu dengan mulus. Nah, biasanya itu adalah suatu challenge tersendiri juga ya. Nah, itu yang kita harus hadapi. Ya itu sih harus dipersiapkan saya kira. Distribusi di era seperti ini terganggu nggak sih Pak Haji? Kalau distribusi, seberapa berpengaruh? Saya kira distribusi adalah salah satu dari 8 bidang yang dikecualikan ya di seluruh PSBB di berbagai daerah ya. Jadi saya kira kalau masalah distribusi produk sih tidak terlalu terpengaruh ya. Justru yang terpengaruh itu ya distribusi ke level retailer, ke level yang secondary distribusinya. Karena yaitu tadi di beberapa daerah itu ada hambatan, mungkin di sini cuma PSBB, tapi di beberapa wilayah di luar Jawa itu udah semi karantina wilayah ya. Mobil itu orang luar juga nggak boleh masuk ya. Kalau kita di Sumatera Barat ya, atau di Sumatera Utara misalnya di beberapa kabupaten, ya hambatannya sih di situ ya. Tapi secara umum sih mestinya nggak terlalu terhambat ya. Oh, masalah distribusi nggak terhambat Pak ya. Sahabat brand, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya.